Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ke-10 ini kita ingin memperdalam apa yang menjadi bahasan kita pada sistematika usul fikih dan fikih. Pada kali ini kita ingin melihat bahwasanya ulama semua mazhab mengelompokkan perbuatan-perbuatan orang mukallaf itu kepada 4. Yang pertama adalah ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Versi pengelompokan yang seperti ini itu adalah yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Syafi'i mengurutkan ibadah, muamalah, munakahat, jinayah ini berdasarkan pentingnya dalam kehidupan manusia. Ibadah merupakan hubungan vertikal kita antara makhluk dengan Khalik, antara manusia dengan Allah. Ini diletakkan pada urutan yang nomor 1. Karena ini dianggap adalah perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemudian perbuatan ibadah dapat terbentuk, dapat terlaksana dengan sempurna menurut para ulama khususnya Syafi'i adalah dikarenakan muamalah seseorang itu sudah baik. Arti muamalah sudah baik, secara ekonomi masyarakat sudah bagus, sehingga pelaksanaan ibadah-ibadah di samping ibadah yang bersifat individual, juga ibadah maliyah bisa dilaksanakan secara sempurna. Ibadah salat akan menjadi bagus kalau pakaian kita suci, kalau tempat ibadah kita bagus. Ini alasan ulama Syafi'iyah meletakkan bahwasanya muamalah itu sesudah ibadah. Kemudian ketika muamalah seseorang bagus, ketika ekonomi orang sesudah mulai membaik, sering saya tanyakan kepada mahasiswa, secara seluruh saya tanyakan, kenapa Anda tidak menikah? Rata-rata mereka menjawab, belum ada kerja, kehidupan belum mapan. Artinya apa? Muamalah mereka belum bagus. Karena muamalahnya belum bagus, maka mereka tidak berani melangkah kepada aktivitas selanjutnya atau kepada urutan selanjutnya, yaitu munakahat. Jadi pentingnya ibadah, pentingnya muamalah, baru sesudah itu kemudian munakahat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ketika selesai perbuatan munakahat, boleh jadi secara logika akan terjadi gesekan-gesekan di dalam rumah tangga, baik disebabkan karena individu sama individu ataupun karena disebabkan karena nafkah dan harta. Sehingga ulama mengurutkan bahwasanya sesudah terlaksana itu biasanya terjadinya jinayah. Jadi sudah 4. Berbeda dengan madhab Syafi'i, madhab Maliki berbeda dalam melihat sistematika tersebut, sehingga pengurutannya sedikit berbeda. Pertama, menurut Maliki sama dengan Syafi'i, yaitu ibadah. Kemudian yang kedua adalah munakahat. Yang ketiga adalah muamalah. Yang keempat adalah jinayah. Alasan yang ditetapkan oleh madhab Maliki berbeda dengan madhab Syafi'i. Syafi'i melihat tadi dari sisi pentingnya, tetapi madhab Maliki melihat dari sisi ketaqarruban, dari sisi kedekatan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap yang nomor 1 adalah ibadah, karena ini adalah hubungan vertikal kita dengan Allah. Kemudian sesudah itu nilai ketaqarruban yang ada di dalam perbuatan munakahat lebih banyak dibanding dengan perbuatan muamalah. Sehingga Imam Malik meletakkan bahwasanya nikah diletakkan sesudah ibadah karena ketaqarruban kepada Allah. Sesudah itu baru diletakkan muamalah. Jadi muamalah nilai taqarrubnya lebih rendah dibanding dengan ibadah. Itu menurut madhab Maliki. Selanjutnya ketika ketiganya sudah tersusun, ulama sepakat diakhiri dengan sistematika
yang disebut dengan jinayah, yaitu perbuatan-perbuatan yang pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluargakah, orang yang belum berkeluargakah, orang pemimpin-kah, atau siapapun. Ini 4 sistematika. Kemudian harus kita pahami, ketika kita belajar fikih ada hal yang prinsip dalam sistematika ini. Ini yang harus kita amalkan secara bersama. Pertama adalah ibadah. Ibadah punya 2 prinsip. Yang pertama, prinsip yang ada di dalam ibadah adalah kerjakan kalau ada dalil nas. Jadi kita tidak bisa beribadah, tidak bisa salat, utamanya yang mahdah, kalau tidak punya dalil nas. Jadi kalau ada dalil nasnya kerjakan, kalau tidak ada dalil nasnya jangan kerjakan. Jangan salat kalau tidak ada dalil nas. Jangan berpuasa kalau tidak ada dalam dalil nas. Jangan pekerjakan ibadah yang tidak punya dalil nas. Kenapa? Karena prinsip dalam ibadah adalah mengerjakan kalau ada dalil nas. Prinsip yang kedua dari ibadah adalah dosa. Apabila ada orang yang kita tanya, apakah Anda sudah salat? Kalau dia jawab belum, kita hanya bisa katakan Anda berdosa. Apakah Anda sudah puasa? Pernah melakukan puasa? Kalau mereka jawab atau kita lihat dia tidak melakukan, maka hanya kita bisa katakan kamu berdosa. Kita tidak punya logika lain. Kita tidak punya alasan yang lain. Kita tidak punya pengetahuan lain. Hanya bisa mengatakan dosa. Kemudian muamalah. Muamalah itu punya 2 juga prinsipnya. Prinsip yang pertama di dalam muamalah adalah kerjakan sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Kerjakan sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Artinya apa? Kita diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan perbuatan muamalah dalam batasan yang tidak ada larangan. Artinya larangan itu hanya sedikit. Dan aktivitas yang bisa kita lakukan itu sangat luas. Mau jual beli, mau jual tukang pangkas, mau bertani, ribuan, puluh ribuan. Kita diizinkan oleh Allah untuk melakukannya sepanjang tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian prinsip yang kedua adalah rela. Aktivitas yang kita lakukan dalam hal jual beli, dalam hal sewa menyewa, dalam hal hutang piutang adalah rela. Itu prinsip yang kedua. Boleh jadi baju yang saya beli, yang saya pakai ini bajunya mahal, lalu Anda beli lebih murah dari harga yang saya beli, tetapi saya rela ketika saya membeli. Ini adalah prinsip yang ditetapkan oleh muamalah. Anda boleh jadi rumah yang sama yang saya sewa, rumah Anda yang Anda sewa, sewanya Anda lebih murah, saya lebih mahal dalam ukuran itu, tetapi saya rela. Jadi kerelaan ini nilainya tinggi dalam hal muamalah. Selanjutnya, prinsip yang ada di dalam nikah, munakahat. Ingat, prinsip yang pertama adalah kasih sayang, mawaddah warahmah. Ini menjadi prinsip yang terkadang kita tidak mengamalkan. Anda boleh bisa katakan pada orang, saya tidak rela memberi uang terlalu banyak kepada anak saya, karena dia minta pagi, minta siang, minta begini. Dalam ukurannya Anda tidak mampu memberikannya, tetapi Anda harus mencarikan yang diberikan kepada anak. Tetapi ketidakrelaan itu bisa dikalahkan dengan kasih sayang. Jadi kita memberikan uang kepada anak kita adalah didasari dengan kasih sayang. Suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah karena kasih sayang. Pemberian harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup adalah karena kasih sayang. Makanya bedanya harta yang didapat disebabkan karena warisan itu dilandasi oleh kasih sayang, tidak ada permasalahan dalam hidup. Ini yang terlupakan kadang-kadang. Saya selalu bilang kepada mahasiswa, kepada yang muda-muda, carilah calon istri
carilah calon suami yang dilandasi oleh kasih sayang, bukan dilandasi dengan kerelaan semata. Kemudian prinsip yang kedua daripada munakahat baru rela, tetapi kasih sayangnya yang paling tinggi. Yang keduanya baru rela, jangan kasih relanya yang pertama. Ini prinsip di dalam hukum Islam sehingga tidak banyak terjadi perceraian. Di antara suami istri persengketaan disebabkan karena ekonomi, tetapi yang dilandasi oleh kasih sayang itu biasanya tidak mudah berakhir dengan perceraian. Banyak kita lihat orang-orang yang dilandasi oleh kasih sayang, dia hidup di bawah pohon kelapa, tetapi karena dibina oleh kasih sayang, keluarga mereka menjadi bahagia. Ekonomi bukan menjadi ukuran. Selanjutnya yang terakhir adalah jinayah. Jinayah punya prinsip hukuman. Ingat, hukuman. Ketika kita melakukan kejahatan jinayah, tidak ada taubat kecuali ada hukuman. Dengan hukuman dianggap sudah taubat. Ingat, tidak ada hukuman. Kalau tidak dihukum, maka tidak ada taubat. Tetapi taubat dengan hukuman dianggap seseorang sudah taubat. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ketika pelaksanaan syariat Islam di Aceh, lalu ada orang yang dicambuk karena melakukan kejahatan, dalam keyakinan dalam pelaksanaan syariat Islam, maka orang tersebut terlepas dosanya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia dihukum dengan hukum Allah. Karena dia melakukan kejahatan-kejahatan yang disebut dengan jinayah di dalam Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan yang ke-10 ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan pertemuan dan tema yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.